jasa rias ya. Ya, Mbak. Ada yang kliennya itu minta dia nggak mau ada keterangan apa-apa, rumah cantik Diana, ini biasa orang langsung tahu bahwa rumah cantik ini pasti tentang jasa rias. Nah, tanpa dia menjelaskan apa-apa, jadi biasa orang tahu kalau rumah cantik itu tidak mungkin toko kelontong misalnya kan, atau terserba. Iya, iya. Tidak mungkin ini, pasti jasa rias pengantin. Kemudian ada lagi ini contohnya, ini yang desain flatnya, banyak sih ini. Enggak Nah terbuka. ini juga, saya share screen ini nampak nggak Bu, Bapak Ibu? Enggak. Belum. Kelihatan, Pak. Bagus, Pak. Tuh, saya belum. Ada yang Kekecilan, masih kekecilan. Belum. Satu aja coba. Oh baik. Nah ini dia ya. Iya, Pak. Nah ini nampak ya. Nah ada judulnya, orang yang punyanya, kemudian make up and beauty, dia mau dibuat seperti Belum ini konsepnya. terbuka. Ada, Mbak, belum nampak. Cuman masih kecil-kecil gitu. Ada yang belum nampak ya? Sinyal kali. Tampaknya banyak, kecil-kecil. Wah, saya padahal sudah slideshow kan. Oke, Belum kita ulang nampak. ya. Bisa Oke, saya ulang. bisa di HP-nya, Mbak, dibesarin, Mbak. Mbak. Nampak nggak? Nah, Ini Sudah sudah, besar nggak? sudah ya? besar. Ya, sudah. Oke. Oke, ini ada contohnya. Nah, ini juga. Masih muter-muter aja. Belum. Nampak? Belum. Ah, Udah nampak. Oh, Bagus, Mbak. berarti Nampak, ini ya. udah nampak. Jelas. Nampak ya? Nah, ini ada beberapa konsep yang desain tentang tata rias pengantin. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau yang kita jual itu jasa, ini kan jasa, menerima jahitan pria wanita, pesanan, ya kan? Iya, Mbak. Jasa make up nikahnya ini. Berarti memang yang akan kita tulis di keterangan memang langsung jasanya itu. Tidak lupa memang kita buat jasa, karena itu kan bukan produk, itu jasa. Jadi kita harus menjelaskan bahwa ini adalah jasa. Jasa make up tunangan, make up wisuda. Nah, ini ya. Ini sebenarnya punya anak-anak didik ini sebenarnya. Jadi mereka ingin buka usaha. Maksudnya Keren, Mbak. Ya, ingin buka usaha, jadi kita bantu konsepkan. Jadi anak-anak itu juga ada ilmu wirausaha, mereka punya konsep desainnya. Jadi nanti cuma layout aja kerjaannya desainer grafis ya. Tetapi konsep itu sendiri mereka yang buat, baik dari background-nya mereka sendiri yang cari. Kemudian fontnya mereka juga harus bisa pilih fontnya yang mana yang jelas. Jenis ininya juga mereka sendiri. Jadi saya kebetulan ngisi acara kemarin tuh dari anak-anak didik di sebuah lembaga. Cuma sehari tapi langsung ada hasilnya. Ya ini hasilnya. Nah ini konsep mereka sendiri. Mereka mau warna apa. Mereka yang menentukan brand mereka sendiri. Nah ini dia. Ini salah satu contoh ya. Jadi walaupun jasa, keren, Mbak, misalnya keren. kayak jasa desain, misalnya jasa desain banner, desain spanduk, jadi memang harus dijelaskan di situ. Karena ada tergantung pasar ya, kalau pasarnya itu di daerah yang memang perkotaan, mereka pasti sudah paham, disebut konten kreator sudah paham. Tetapi ada kalanya itu di daerah yang sedikit pedalaman, itu orang tidak tahu konten kreator itu apa. Kita mau buat konten kreator, desainer grafis, mereka nggak paham. Kita cuma bisa buat, kita bisa desain spanduk. Itu pasti mereka paham. Nah, jadi tergantung tempat. Anak-anak didik kadang-kadang, iya, kadang-kadang saya ngajar juga di daerah ini ya, di daerah pedalaman. Jadi harus dijelaskan ini mungkin agar mereka punya usaha. Nah, agar mereka apa yang mereka jual itu orang pesan, orang-orang paham. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Terima kasih, Mbak Dewi. Mbak Dewi mau tanya. Oke, boleh, Bu Meli.
Tadi kan umpamanya kalau buat tone brandnya itu kan bisa menyesuaikan dengan logo warnanya. Nah, itu kan kalau logonya kombinasi warna hijau, merah, dan kuning, itu yang cocok pasangannya apa ya, Mbak Dewi? Ini jauh ini. Ini saya harus menjelaskan ilmu desain grafis. Jadi memang tone brand itu memang gimana ya? Belajarnya memang agak lama sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar warna yang senada, saya lupa aplikasinya. Saya biasa pakai juga di website. Tunggu sebentar saya cari. Untuk memadu-madakan warna itu biasanya ada yang bisa bantu, mungkin ada yang ingat. Untuk kombinasi warna biasanya seorang desainer grafis tahu. Saya biasa pakai, tapi saya lupa ini. Websitenya terlalu banyak ini di kepala saya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Jadi di situ kalau kita mau mendesain, kita tinggal cari warna yang sesuai. Iya. Nah, itu kadang-kadang kebingungan menyocokkan warnanya itu. Bentar. Selain itu ada lagi yang mau ditanyakan? Sambilan saya nyari. Kalau memang saya lupa, nanti saya coba. Oh, ini dia ada. Ada. Oke, sebentar. Oke, baik. Sebentar ya, saya share screen. Nah, ada color lover. Belum muncul. Belum muncul ya. Oke, sebentar apa ini. Nah, ini dia. Ada cooler, saya ketik aja di ini ya. Saya kirim ke pesan Bapak Ibu aja. Saya langsung bisa di Color.com. Color.com. Nah, di sini juga bisa kayaknya. Ada beberapa sih yang paling sering digunakan. Ada ilmunya sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tadi nuansa warnanya merah hijau ya. Merah, hijau, dan kuning. Tapi kayaknya dominannya hijau. Oke, itu biasanya kalau pakai background jangan sampai background yang warnanya seperti itu. Merah, hijau, biru. Jadi warna-warna yang digunakan itu kalau bisa ya untuk backgroundnya itu warna bersih ya, warna putih, krem. Kalau gelap itu pilih yang benar-benar gelap, Hitam ya. hitam misalnya, atau coklat tua itu. Jadi
Saya kembali, maaf tadi terputus. Bisa dengar suara? Udah bisa dengar suara saya? Bisa. Bagus, aman ya? Bu. Udah. Maaf, Bagus. paket saya habis tadi. Bisa. Masya Allah. Kebetulan saya, mohon maaf nih sedikit curhat Bapak Ibu, saya lagi ada di rumah orang tua saya, jadi saya sediakan 3 paket malam ini. Saya nggak tahu jaringan apa yang paling cocok. Luar biasa, Mbak Dwi. Luar biasa nih. Jadi ternyata yang paling cocok memang Telkomsel. Iya. Iya, Oke. udah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh, kemudian contoh ini. Jadi tidak mesti iklan sebenarnya. Desain presentasi itu juga kita harus sesuaikan tone brand-nya. Bapak Ibu lihat kan ini? Nah, ini. Belum kebuka. Oh, belum, sorry. Saya selalu lupa share screen. Ini dia. Oke. Sudah nampak? Belum, masih muter-muter. Udah, Bu. Udah, Bu. Bagus. Sudah Siap, ya? Bu. Oke, Siap, Bu. berarti tergantung sinyal. Nah, Sinyal. gradasi. Saya selalu buat kalau bahan presentasi saya itu saya suka warna hitam, jadi saya biasanya memang buat warna hitam agar paling cepat dibaca ya, paling mudah dibaca. Jadi, nah ini dia. Nah ini warna dasarnya. Karena konten iklan, konten presentasi sebenarnya tidak jauh beda. Jadi karena gradasi ini nuansa warnanya biru, hijau, saya pakai sedikit elemen. Ini namanya elemen. Nah ini elemen. Jadi sedikit elemen tambahan, tetapi tidak membuat sakit mata. Nah di bawah aja dia. Nah tetap nuansa warnanya tidak jauh dengan logo gradasi. Itu yang saya maksud. Tone brand identity-nya itu harus sesuai. Ya. Selaras, Bu ya, selaras, Bu. Ya, selaras. Nah, ya benar, selaras, Pak. Jadi, apa yang kita buat itu memang agar orang lain tetap masih bisa kalau ngelihat, oh ini masih senada ya warnanya. Konsepnya masih senada. Nah, walaupun ke sini saya tetap pakai ini, saya pakai shape-nya nomor 1, tetap nuansa warna yang saya ambil dari si logo Gitu ya. kan. Nah, secara tidak sengaja, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu memperhatikan. Nah, tetapi dia tetap konsep nuansa kalau kita membuat sebuah presentasi baik iklan atau apapun itu pakai nuansa-nuansa yang senada dengan logo atau brand. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ada lagi yang mau di-share, yang mau ditanyakan? Jadi, Bu, ada yang nanya, Bu. Oh, aplikasi PowerPoint itu versi berapa kan, Bu, minimal, Bu? Mbak Dewi bisa ngasih contoh untuk kursusan bahasa Inggris, Mbak? Bahasa Inggris? Iya. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Ada nggak ya? Bahasa Inggris. Ya. Yang untuk bahasa Inggris, Mbak. Kasih tahu Wah. contohnya, Mbak. Mantep, Ibu ini. Bahasa Inggris. Oh, nggak ada sih Bu di sini, di laptop ini sih nggak ada. Tapi ada, saya pernah buat tentang kursus bahasa Inggris. Khusus komputer adanya ya, Mbak? Ya, adanya sih kursus komputer, Mbak, kemudian contohnya, Mbak, kursus komputer. kursus komputer punya saya sendiri aja. Coba lihat punya Mbak Dewi. Oke, boleh. Punya saya sendiri aja langsung saya coba dulu di... Ada, saya pernah buat iklan. Sebentar ya. Saya cari dulu baru di share screen. Oke. Nah, ini misalnya.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa emang saya share-nya di YouTube. Jadi peserta kursusnya itu malah bukan yang di daerah saya. Malah peserta kursusnya itu di daerah dari Bandung. Ada beberapa orang dari Bandung malah peserta kursusnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Itu saya buat juga pakai PowerPoint juga Bapak Ibu. Lebih dominan warnanya Mbak Dewi ya. Iya. Jadi tetap warnanya senada ya. Nah, kalau brand identity kami kan biru. Jadi semua konsep yang kami buat untuk semua iklan kursus kami itu biasanya warnanya memang nuansa biru. Buat ke biru. Gitu. Nah, ini brand logo kami. Jadi semua biasanya memang karena ini gradasi juga biru, jadi saya emang pakai nuansa warna emang biasanya kalau untuk iklan kami ada nuansa-nuansa birunya. Selalu lebih kuat, dominannya memang biru, baik itu biru muda, biru gelap, pokoknya nuansanya selalu ada birunya. Oke, ada lagi ya Pak Ibu atau kita langsung praktek aja? Mbak, Ya, satu Bu, lagi langsung. dong. Ya kalau ada contoh yang untuk fashion nggak seperti baju-baju gitu? Iklannya atau apa? Ya, iklan. Iklan. Ini lebih ke usaha atau lebih ke kursus? Ke usaha. Lebih ke jasa. Nggak usah jasanya. Untuk yang iklan promo, kita kan produksi, jadi untuk memasarkan produk-produknya gitu. Tata busana. Udah ininya ya? Tata busana ya? Iya, benar, tata busana. Untuk anak didiknya atau untuk usaha sendiri, Bapak, Ibu? Untuk usaha sendiri, tapi kan kita kan produksi. Nah, dari produksi itu untuk iklan-iklan produksi baju-bajunya gitu loh, Mbak. Oke. Kalau itu, Ibu bisa ngelihat kalau misalnya produk-produk, misalnya satu konsepnya Ibu misalnya yang baju muslim misalnya ya, ini misalnya. Jadi Ibu bisa lihat salah satu IG-nya. Ibu tahu Hayuri nggak? Oh, belum. Kalau biasanya sih yang saya lihat itu kayak PJ Clothing sama si Sesa, Dian Risti gitu, kelas-kelas atas gitu. Iya. Nah, itu dia, Bu. Jadi kan Ibu bisa ngelihat, kalau saya gini, Bu, saya biasa ngelihat punya orang, sampai seperti punya Ibu, lembaga yang memang lebih bagus, yang memang sudah dikenal. Jadi kita bisa lihat, bisa kiblatnya untuk ngelihat desain mereka. Jadi bukan kita mencontoh iklan mereka, tetapi memang kita ngelihat, kemudian tiru amati ya, amati, tiru, modifikasi. Inspirasi lah. Ya. Inspirasi ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi 3 hal tersebut kita bisa ngelihat konsep mereka apa, yang mereka buat seperti apa. Jadi kita bisa ngelihat dari iklan mereka di Facebook atau di IG kan banyak itu contohnya. Jadi kita lihat aja yang mereka buat seperti apa, tinggal kita ubah aja ke yang model, yang ciri khas usaha kita sendiri gitu. Kalau yang untuk fashion, saya biasa ngelihat, saya suka yang Hayuri, konsepnya itu bagus. Untuk iklan, jadi di WhatsApp-nya itu pun, bahkan di WA setiap hari mereka selalu buat status yang hari itu, maksudnya iklan yang hari itu, bahkan update ya Bu, update. Bentuknya malah animasi. Jadi itu yang saya suka karena mereka selalu buat dalam bentuk animasi, baik itu jam istirahatnya, jam pengiriman barangnya. Itu apa IG-nya? Hayuri gitu ya? Ayuri kayaknya Bu, kalau nggak salah. Boleh dicek aja nanti Ayuri. Itu mereka buatnya dalam animasi, Bu. Jadi kita bisa contohkan, maksudnya bisa buat jadi contoh untuk kita, walaupun nanti kita nggak buatnya dalam bentuk animasi. Biasanya sih kalau kita baru-baru mulai, kita bingung mau ngelihat
mau konsepnya seperti apa, ya lihat aja punya yang sudah terkenal. Itu tidak salah, asal kita memang modifikasi, jangan ambil mentahnya. Jangan ambil slogan atau tagline usaha orang. Buat Iya. tagline usaha sendiri. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, biar kita langsung praktek aja ya, kalau Iya, memang Mbak Dewi. tidak ada. Oke, saya coba. Mbak Dewi, sebelum praktek ini, tolong mungkin untuk PowerPoint itu minimal versi berapa Mbak Dewi, terus gitu langkah-langkahnya gitu Pak. Oke, kalau yang paling gampang kita buat, maksudnya yang animasi memang terbaru Pak ya, Bapak bisa pakai yang 2019 atau 365. PowerPoint, Office 365 ya. Office 365 itu sudah ada bedanya lengkap ya? itu. Sudah lengkap Ya, ya? sudah lengkap. Kalau ada yang lagi buka HP, coba dibuka Office-nya, PowerPoint-nya. Coba lihat di animation, saya share screen aja. Nah, ini dia. Oke, nampak? Animasi ya ini. Nah, coba lihat yang transition-nya itu yang untuk versi yang paling update itu ada morph-nya. Ada transition morph. Nah, kalau udah ada morph, iya, morph. Kalau sudah ada yang morph ini, biasanya memang ini yang baru ya. Jadi ini yang paling baru, ini yang paling bagus. Kalau menurut saya paling suka yang ini. Yang morph ya, morph. Iya, kemudian yang di menu insert itu kalau yang paling baru ada 3D model. Bapak Ibu bisa cek ini, stok 3D modelnya. Ini biasa saya ajarkan untuk instruktur atau guru ya. Guru itu paling butuh yang ini. Contoh misalnya, ini sedikit ya sebelum kita bahas iklan. Contoh misalnya yang iklan yang untuk mau buat anime. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang ini, berarti ini Bapak Ibu udah pakai yang memang baru. Dan hampir. Oke, saya praktek sedikit penggunaan efek morph ya. Nah, ini dia. Oke. Jangan nampak kali. Oke, nah ini dia. Kalau kita pakai transition morph, saya akan duplikat. Kemudian saya putar sedikit. Yang kedua ini. Saya duplikat lagi. Saya putar lagi kemari. Oke, saya slideshow-kan. Nah, apa ya? Animasinya lebih hidup ya kalau kita pakai morph. Ini punya Bapak Ibu sudah ada morph belum? Di PowerPoint-nya? Belum ada nih, Mbak. Belum ada, oke. Berarti harus di-upgrade ya. Mbak, ini prakteknya pakai animasi loh, Dek. Ini ya, Mbak. Gimana? Animasi. Iso kewan gini tongko terus gerak-gerak dhewe ngono. Apa wis iso? Apa morph? Iya, morph. Tenandra. Mbak ini pakai HP ya prakteknya? Sorry, Bapak Ibu, ini kita pakai laptop. Jadi PowerPoint-nya tetap dari laptop ya, bukan dari HP. Iya. Nah, ini dia. Waduh, laptopnya dipakai daring. Gak apa-apa sih, nanti saya share ininya. Saya share bahannya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan ada, ya, maaf Mbak. Mbak Dewi, maaf. Kalau download ada nggak, Mbak? Nyimak aja dulu ya, Mbak. Download Office-nya gitu. Iya, aplikasinya itu. Aplikasinya yang 2020 bukan, Mbak? 2020 lebih oke sih kalau Bapak Ibu sudah pakai yang 2020. Pokoknya minimalnya 2019. Kan ada window yang terbaru sekarang. Iya.
Jadi ini Tapi pakai HP nggak bisa ya, Mbak? nggak bisa sih, Bu. Kalau Windows yang terbaru itu Windows-nya 2020, tetapi dia nggak ada bawaan Office. Jadi Office Hmm, Office bukan Ori bawaannya, ya? iya. Jadi Office Bukan Ori bawaan berarti. biasanya itu ada Office 365. Nah, saya kebetulan saya udah upgrade yang 2019 saya pakai yang Ori. Jadi saya nggak tahu Iya, kalau Bapak harus Ibu Ori. nanya. Iya, Ori Bisa betul. ya bisa pakai yang crack sih sebenarnya, bisa download aja banyak kok di ini di YouTube bisa download, bisa searching aja. Iya. Kebetulan saya udah originalkan biar nanti tidak bermasalah. Betul, Mbak. Betul harus Ori jangan. Secara Iya. diri ya, Mbak ya. Iya, ini karena Nanti kalau disangkanya bajakan lagi, Pak ya. iya kalau misalkan dioriginalkan biasa dia udah Outlook-nya emailnya sudah Outlook. Jadi Iya. Bapak Ibu bisa langsung ngecek di sini emailnya sudah Outlook. Oke, kita mulai ya. Ini Ya, Mbak, mulai, Pak. yang basic Praktis, bisa, Pak. Praktik. ya praktis. Jadi bisa cek nggak? Bisa lihat burger di layar? Burger ya. Masih dinosaurus. Masih Masih di dinosaurus? Masih Ya, dinosaurus. Dinosaurus. Saya sudah buka burger loh, Ibu ini. Nah, ini gimana Nah. nih? Duh, enak itu Screen share burgernya. lagi. Enak kali malam ini Kalau ada burgernya itu. Oke, Screen lagi nih. ini burger. Wah, makanan. Ya. Nah, ini Oh, baru enak Sudah, kali sudah, burgernya. sudah. mantap nih makanan ini. Waduh, Pesan makanan menggugah nih. selera ini. Nah, oke. Ya, benar, udah ada, Mbak. Udah ya, udah Ya, semua sip, Mbak. udah nggak ada lagi dinosaurus ya. Udah. Oke, kita tinggalkan masa purba, kita ke McD dulu. Lanjut, ya lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ah, bagi-bagi nih. Ambil Aduh, Coba lezatnya. pelan-pelan. kasih satu-satu. Ini dijual ya? Ini dijual ya, Mbak? Enggak dibagiin nanti. Oke, kita mulai. Jadi Bapak Ibu tidak harus praktek terus karena tidak akan cukup waktunya, diperhatikan aja Ya. dulu. Nanti saya Simulasi, share, Bu. ya, Simulasi. disimulasikan. Pertama tetap new ya, ambil baru. Kemudian buat lembar kerjanya. Kalau untuk sosial media itu biasanya ukurannya square ya. Kalau post-it biasanya lebih panjang. Jadi cara biar square sudah tahu semua kan caranya? Kalau belum tahu didesain, ya didesain, kemudian pilih square, ya. Pilih square. Ini saya pindahkan dulu. Oke, pilih di sini ya, custom slide. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa buat ukuran sendiri ya. Kalau square atas bawah sama ya ukurannya ya kan. Nah, kalau 10 ya 10 cm ya 10 cm. Nah, ini ada beberapa pilihan, tapi kita selalu kalau misalkan untuk sosial media, Bapak Ibu bisa pilih square. Jadi ukurannya sama. Kalau di atas 5 cm, berarti di bawah juga 5 cm. Baru diokekan. Oke. Nah, ini dia. Kalau sudah, nah ini saya ambil dari shape. Yang ini ya, saya pindahkan dulu yang ini. Saya simulasikan. Oke, saya buat ulang. Jadi dari insert, pilih. Ini sama seperti mendesain di PowerPoint, CorelDRAW. Di CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, sama. Dan PowerPoint ini tidak pecah karena dia juga vektor. Jadi mau dicetak besar pun dia nggak akan pecah. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain di PowerPoint. Oke, ini ya yang saya buat tadi. Ini kalau mau mengganti warnanya, boleh dari klik kanan Format Shape, boleh dari sini. Dari sini, pilih gradient, More Gradient. Oke. Dapat gradient. Nah, ini kan ada beberapa warna. Ini tinggal pilih aja warnanya. Misalnya merah, kemudian merah sama oranye,
lebih ke kuning-kuningan sedikit. Nah, ini dia. Yang nggak kita pakai tinggal hapus aja. Udah selesai. Nah, ini cara ambil, cara buat background. Nah, ini background yang udah kita buat ya. Ya, belum. Nanti kalau Bapak Ibu kurang paham, apa yang saya share nanti, gambar desain yang saya share nanti, Bapak Ibu langsung nanti bisa bedah aja sendiri dari desain-desain ini ya. Jadi dibuka ulang aja desain yang saya share nanti. Kemudian yang kedua, kalau sudah selesai buat backgroundnya, Bapak Ibu bisa ambil salah satu gambar, ini gambar makanannya. Di mana? Oke, sorry. Nah, ini dia, makanan. Gambar makanan. Cara ambil gambar makanan, boleh dari insert, picture, Dari device. picture boleh ya? Ya, oke. Iya, dari gambar makanan boleh dari situ. Ini misalnya. Picture. Ambil, insert. Seperti biasa. Nah, ini dia. Ini kebetulan yang belum saya potong background-nya ya. Nah, Gimana nih kami itu? atau seperti ini juga bisa. Kalau paling gampang itu saya biasa ngedrak aja, ngambil aja. Ini misalnya. Sebentar saya cek desain. Nah, ini. Tinggal tarik aja, drag ke dalam PowerPoint. Ambil, tahan, tarik ke dalam PowerPoint. Makan. Ini dia. Makan. Ini logo misalnya. Kan di pojok dia. Oke, Bapak Ibu tolong di unmute dulu sebentar. Saya agak kesusahan konsentrasi, mohon maaf ya. Saya agak susah konsentrasi. Oke. Nah, ini cara mengambil gambar. Kalau sudah, ini kita sudah punya gambarnya. Selanjutnya apa? Ini elemen. Ini penting enggaknya, boleh dibilang penting, boleh enggak, hanya untuk pemanis. Boleh dibuat, boleh enggak. Nah, big byte. Ini info penting. Ini ukurannya besar. Ini harus kita jelaskan di sini. Kemudian, nah ini cara buatnya gimana? Ini cara buatnya sama. Dia di PowerPoint tetap kita menggunakan insert. Semua pakai insert. Shape. Ini dia. Bapak Ibu tinggal ambil aja di sini. Nah, ini misalnya. Atau nggak mau yang ini, bisa ngambil yang bulat, ya kan? Nah, ini juga bisa diubah-ubah loh, bisa diedit. Nah, ini dia. Ini bisa diedit. Cara editnya di titik kuning. Setiap desain yang di shape-nya PowerPoint, itu ada di titik kuning. Pointer ini yang untuk kita ngedit-ngedit. Nah, ini contohnya. Kalau mau memasukkan teks, tinggal klik kanan, edit teks, masukkan big byte. Nah, ini dia. Besarkan teksnya, kasih bold, dan besarkan. Oke, untuk warna, kalau mau merah, berarti tinggal ganti di format, kemudian pilih, ini ada bawaannya dari di PowerPoint. Kita mau pakai boleh, kalau kita tidak mau pakai ini juga tidak apa-apa. Kita tinggal ganti di sini, shape, fill, pilih merah. Oke, sama kan seperti yang di sini. Saya hapus karena ini untuk contoh. Nah, saya hapus. Kemudian posisinya letakkan di sini. Selanjutnya, ada lagi yang lain. Nah, ini juga elemen. Ini hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi boleh kita pakai hanya untuk pemanis. Oke, kita lanjutkan. Eksak 30%. Rasanya desain ini tertimpa-timpa ya, tetapi kalau dijalankan, nah ini dia. Kita ulang lagi. Big byte. Ekstrak 30%. Oh, Bapak Ibu nggak mau taruh di sini, maunya di sini misalnya. Boleh. Ekstrak 30%. Nah, ini
buatnya juga sama seperti ini, tetap di shape. Bapak Ibu bisa buat lebih dahulu. Kalau masalah tampil siapa duluan, itu nanti kita susun. Jadi kita buat dulu elemennya, kita buat dulu apa yang paling penting di sini. Kita mau buat shape-nya, unsur-unsur yang penting kita masukkan dulu. Nanti baru kita drag, kita susun yang mana dulu yang tampil. Itu biasanya yang tampil tuh susunnya di animasi. Yang nomor 2. Ini tadi nampak lah. Nah, ini dia di sini. Nah, ini juga elemen. Nah, tertimpa. Tadi ada big byte, kemudian big byte, kemudian di atasnya ada fast delivery. Ini nomor HP-nya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada rectangle. Nah, ini yang pertama. Saya akan tampilkan slideshow-nya ya. Desain ini saya belum buat, belum kasih audionya, belum kasih background-nya. Nah, bisa dilihat. Saya kecilkan lagi biar dia tidak tabrakan dengan si ekstrak 30%. Jadi di desain fast delivery ada dua, ada big byte, ada fast delivery. Dia kita buat dia ini tertimpa, tetapi nanti tampilnya tidak tertimpa. Nah, setelah tampil si big byte, baru tampil fast delivery. Nah, gimana caranya itu? Ya kan pertanyaan seperti itu ya kan? Oke, kita lanjut. Ini sudah ada desainnya. Sekarang proses animasi. Animasi itu kalau Bapak Ibu mau tampilkan lembar kerja animasi itu di animation pen. Nah, ini animation pen. Setiap kita klik ini, kita tahu bahwa ini punya siapa. Jadi, ini animasi untuk siapa. Jadi, ini dia. Yang terdetek biasanya warnanya seperti ini. Contoh, yang mana terdetek? Yang ini kan? Nah, coba lagi. Nah, ini dia. Jadi, hijau. Nah, ini. Jadi setiap animasi yang terdetek, contoh, siapa duluan yang tampil, berarti yang pertama, nah, bedanya, ada animasi masuk, yang warna hijau di PowerPoint. Nah, kalau Bapak Ibu buka animation, semua yang warna hijau itu adalah animasi masuk. Semua yang warna kuning itu biasanya di tengah-tengah. Jadi dia bukan masuk, bukan animasi keluar. Dia tampil di standby di tengah. Kemudian yang ini, yang merah, itu animasi keluar. Contoh, saya buat yang baru biar tidak rusak yang itu ya. Saya kopikan yang ini, fast delivery. Fast delivery. Bapak Ibu masih bisa lihat screen-nya yang fast delivery? Masih. Masih ya? Jadi bukan yang burger lagi, tapi yang fast delivery. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi fast delivery saya akan animasikan. Kita pilih animasi masuk. Fly in. Nah, dia masuk dari atas. Sekarang saya udah klik animasi masuk tadi kan. Kemudian saya lihat, ini udah ada animasi masuknya.
sekarang saya mau flash delivery ini dia keluar. Jadi kalau seperti ini udah masuk, tetap aja dia di situ. Nah, saya mau sekarang dia out. Animasi keluar, dia balik lagi, hilang. Jadi saya akan pilih fly out. Sorry, ini fly in, jangan lupa kita klik add animation. Jadi tambah animasi. Kalau langsung kita klik ini, fly out, jadi dia terganti, bukan tertambah. Jadi kita ulang, saya Ctrl Z untuk ulang, animasi masuknya udah ada. Sekarang add, tambahkan fly out. Nah, ini dia. Ada animasi keluar. Kita jalankan. Terlalu cepat. Setelah dia datang, nggak berhenti, dia langsung pulang. Jadi kita mau buat, dia berhenti dulu sebentar, baru pulang. Ya kan, smooth kan? Nah, ini animasi di PowerPoint mainnya sebenarnya seperti ini aja. Jadi tampil yang satu, hilang yang lagi. Ini setelah saya buat fast delivery, saya akan buat satu shape lagi. Nah ini, tapi saya buatnya pesan langsung antar. Misalnya, oke, ini dia. Posisinya sama, posisinya tetap sama, kemudian selection pen, saya mau lihat yang mana yang di atas, nah fast delivery-nya yang di atas. Oke, kita bawa, kita tukar, pesan langsung antar itu ada di bawah. Nah, kita tukar ya. Oke, udah. Posisinya sudah tertukar. Sekali lagi. Nah, saya mau fast delivery dulu, kemudian hilang. Kemudian ini saya geser. Animasi masuk yang pesan antar. Yang ini juga saya geser. Ini tinggal geser-geser aja Bapak Ibu. Kalau tidak dipraktekkan biasanya bingung. Nah, ini dia. Jadi walaupun dia tertimpa, dia tidak akan tampil secara bersamaan. Ini saya kembali ke yang si burger tadi. Fast delivery, walaupun di bawahnya itu ada big bite, tapi dia tidak akan tampil dengan ini yang sama. Nah, ini durasinya kurang lebih, ini saya buat cepat karena dia infonya tidak banyak. 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 detik durasinya. Oke, yang terakhir, kita tinggal tambahkan audio. Oke, saya cek dulu audionya. Menunya di mana audionya, Mbak? Audio terdengar nggak, Bapak Ibu? Ya, di menu audio di mana, Bu? Mbak? Ya, kedengaran tadi. Audionya saya ambil dari punya, bukan di PowerPoint ya. Audio itu bawaan dari ini kita. Jadi kita cari sendiri. Oh, gitu. Iya. Saya ambil salah satu audio aja untuk contoh. Nah, ini udah ada. Saya share screen lagi, maaf. Keluar nih slide-nya. Oke. Oke. Kalau mau add
insert audio itu bisa di-insert, kemudian Bapak Ibu bisa pilih audio. Tapi saya mau drag langsung. Biasanya saya memang mainnya langsung ngedrag aja, jadi ini ya. Nah, saya ambil yang ini untuk contoh. Walaupun nggak nyambung ya, itu contoh aja. Oke, kita coba jalankan. Ini audio, Bapak Ibu bisa langsung pilih ke play background. Jadi kalau biar dia jadi apa ya, background ya. Kita nggak usah ngeklik dulu baru tampil audio, otomatis juga bisa sebenarnya pilih. Tapi biar lebih aman langsung play in background. Jadi dia langsung jadi background. Setiap slide itu slideshow, dia langsung muncul. Nah, sekarang masalahnya ini si audio langsung musik nggak? Nah, oke, nggak langsung dia. Jadi dia nggak langsung musik, tetapi ada musik, ada ininya dulu di depan ya. Kita mau langsung ada tek, langsung musik. Kita potong aja audionya. Jadi klik audio, kemudian playback, ada trim. Nah, ada fasilitas potong musik, mau dia audionya suara orang, ataupun audionya musik langsung, jadi langsung bisa dipotong di sini. Kita tinggal jalankan dulu. Nah, ini dia. Berarti dalam 2 detik. Jalankan ke 2 detik. Nah, ini. Oke, langsung. Saya mau potong ke yang langsung ini ya. Nah, oh iya, karena ini videonya nggak panjang, jadi cuma beberapa detik aja musiknya. Hanya sekitar 10 detik. Atau 12 detik. Nah, oke kan. Kita jalankan dulu. Nah, seperti itu Pak Ibu. Selain itu, kita juga bisa tambah suara kita di ini ya, di PowerPoint. Misalnya saya mau masukkan audionya record suara saya sendiri misalnya. Saya contohkan. Nikmati burger dengan 30% ekstrak hanya Rp15.000. Contoh ya Bapak Ibu. Oke. Langsung saya okekan. Nah, ini dia audionya. Ini suara saya tadi. Nikmati burger dengan 30% ekstrak hanya Rp15.000. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap ini. Oke, saya okekan lagi. Ini juga bisa di-trim. Tadi kan ada kosong suaranya. Nah, ini kosong nih. Bisa potong sampai dia ada suara. Nikmati burger dengan... Oke. Jadi kita coba jalankan lagi, slideshow-kan lagi. Klik otomatis atau play background juga boleh. Nikmati burger dengan 30%. Nah, itu dia. Itu contoh ya. Kira-kira sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Perlu belajar nih, perlu praktek, Mbak. Halo Mbak, ini office-nya office yang keberapa ya? Office 2019 kalau yang saya pakai, Pak. Bapak bisa pakai 2019. Office 2010 bisa nggak ini? 2010 nggak ada semua animasinya, nggak lengkap. Support ya? Iya, 2016 juga belum lengkap. Office berapa tadi? 2019 atau 365. 2019, oke. Makasih Mbak ya. Oke, sama-sama. Nah, kalau di Mbak 2000... Dewi, boleh nanya nggak Mbak Dewi? Boleh, silakan Bu. Untuk yang font,
apa namanya, itu bawaannya nanti enggak di 2019 atau kadang kan kayak kayak saya pernah ini tuh harus ada install khusus gitu biar dapat font-font yang bagus gitu. Yang unik gitu ya nggak yang standar itu. Terus yang kedua kayak musik-musik kayak begitu tuh yang mana yang boleh karena ini nanti kan kita publish nih, publish takutnya kan di-ban karena ini terkait dengan hak cipta gitu. Musik-musiknya itu gimana? Terus yang ketiga kalau misalnya kayak tadi memadukan antara background dengan apa suara gitu bisa ngatur nggak misalnya pas di awal gitu musiknya dia kenceng gitu begitu kita suara masuk suaranya jadi lebih soft karena kalau sama-sama keras kan nanti nggak kedengeran gitu suara kita gitu kalah dengan musik itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang pertama ya masalah font. Di PowerPoint, di Office, bukan PowerPoint ya, tapi Windows itu fontnya cuma ada yang bawaan. Sama juga dengan di Office, fontnya cuma ada bawaan. Nah, kalau kita mau ngambil perlu font-font yang bagus ya tetap kita harus ambil. Bapak Ibu bisa font Google sekarang aman ya. Sekarang Google udah ada font. Google Font. Oh, sorry, saya lupa share screen. Nah, untuk font sendiri, saya paling rajin cari font. Tapi itu dia, tetap cari font yang memang aman. Ya, Bapak Ibu bisa cari Google Font. Nah, ini dia. Google Font, di sini ada banyak sekali font. Tinggal di-download aja. Cari aja yang mana yang memang kita butuh. Ada Dafont juga bisa. Di Dafont tetapi ada yang memang kena copyright ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek banyak sekali Google. Yang di Google sekarang, yang di Google Font itu memang banyak. Boleh misalnya model-modelnya pun Bapak Ibu bisa cari sendiri. Kategorinya apa, mau cari yang handwriting aja, yang sans serif atau serif. Satu lagi saya paling sering cari di Dafont. Karena kita memang selalu butuh font-font yang bagus, itu memang kita harus sering cari. Kalau Bapak Ibu nggak tahu cara install, saya contohkan satu, download. Nah, ini saya udah download. Besar kok ukurannya. Oke. Ini saya sudah download salah satu. Masih bisa dilihat kan? Bapak Ibu terlihat nggak? Masih Mbak Dewi, masih. Ya, oke. Oke, baik. Ini tinggal diklik kanan, Ibu langsung buka aja, ekstrak. Nah, kalau sudah, ini tinggal diklik 2 kali, langsung install. Otomatis dia akan masuk ke Office, kemudian Adobe, Corel, dia masuk semua. Nah, sudah. Ini tentang font ya, berarti cari di Google atau di Dafont boleh. Banyak sebenarnya situs yang lain. Oke, yang kedua tadi Ibu tentang musik ya, backsound. Nah, backsound saya biasanya cari di YouTube itu backsound no copyright. Tetap cari no copyright. Mau no copyright 2020, mau semangat, saya carinya seperti itu biasanya ya. Yang no copyright sinematik misalnya saya butuh. Sinematik. Nah, atau happy. Atau untuk tutorial, atau untuk iklan. Nah, di sini ada semua. Atau untuk vlog, funny, semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik backsound no copyright. Nanti tinggal download aja 2020. Perlu saya contohkan nggak cara downloadnya? Saya rasa semua sudah tahu ya cara download di YouTube. Untuk MP3 aja. Langsung ke MP3.
Ada yang belum tahu cara downloadnya? Perlu di ini juga nggak? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke, untuk yang... Nggak usah lagi, Bu Dewi mengingat waktu. Sekarang waktu udah Oke, jam kita sampai jam 9. berapa Pak Syaril? Kabar dari Kang Ben tadi sampai jam Oke, 9. berarti kita tinggal hanya... Oke, kita ekstrakan 10 menit lagi ya Pak Syaril ya. Oke, Boleh, langsung silakan. Backsound No Copyright, Bapak Ibu cari di YouTube aja. Nanti cari yang MP3. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibu tadi tentang apa satu lagi, Bu? Yang kalau misalnya ada kan tadi mau nambah backsound dengan nambah suara kita gitu kan. Pada saat awal backsoundnya kan kenceng. Nah begitu mau kita muncul suara kita, backsoundnya bisa mengecil gitu. Kan? Oke, ada. Nah, ini backsound. Nah, ini saya masih posisi share screen ya. Ini backsound dan ini ininya suara. Kita mau backsoundnya lebih kecil, suaranya lebih besar. Jadi di sini diklik, kemudian Bapak Ibu bisa klik playback. Di volumenya pilih yang low atau medium. Coba kita pilih Mbak Dewi nggak tampil di layar Mbak Dewi? Nggak tampil. Tampil nggak? Nggak tampil. Tampil di YouTube. Belum. Oke. Saya coba lagi. Bufferingnya lama karena sinyalnya kurang bagus. Oke, sudah? Oke, udah tampil. Sudah ya. Nah, jadi ini ada backsound dan ini ada audionya. Ini ada suara saya tadi. Kita mau suara saya lebih besar, tapi backsoundnya lebih kecil. Jadi Bapak Ibu bisa pilih playback, kemudian volume di-low-kan aja. Oke, kita coba ya. Nanti bergerak 30%. Nah, lebih besar, lebih dominan suara kan daripada ini. Nanti dibalik aja kalau memang butuh audionya yang kecil, yang besar, ini audio, Bapak Ibu bisa pilih low, ininya yang high. Jadi dibalik-balik aja mana yang paling dibutuhkan. Yang paling rendah pilih low, yang paling tinggi pilih high. Oke? Nah, ini sebelum kita tutup ya Pak Syaril, ini ada beberapa contoh iklan. Ini contohnya misalnya. Nah, ini saya juga belum kasih audionya. Nah, ada animasi masuk, ada animasi keluar. Nah, keluar satu persatu, masuk juga satu persatu. Belum tampil, Mbak. Nah, ini dia contohnya. Animasi masuk. Setelah tampil semua, baru kita pilih animasi keluar. Nah, dia keluar satu-satu. Iklan yang terakhir, kalau kita sudah desain seperti ini, kita tinggal ekspor untuk jadi video. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita sudah buat, tapi kita nggak tahu jadikan videonya seperti apa ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal pilih file, kemudian export, create video. Ini boleh kalau kita butuh, Bapak Ibu butuh Ultra HD, misalnya untuk tampil di layar yang paling besar, di layar 40 in, nah itu Bapak Ibu pilih Ultra HD. Di PowerPoint terbaru itu sudah ada Ultra HD, tapi PowerPoint yang 2016 itu belum ada Ultra HD. Bahkan belum ada ekspor videonya. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang standar aja, tampil di HP atau untuk tampil di YouTube itu bisa pakai 720. Nah, kalau sudah, ini pilih jadikan 0 agar tidak ada delay apapun. Jadi ini jadikan 0, ini tetap defaultnya seperti ini, down, kemudian langsung pilih create video. Langsung ininya MP4. Nah, save. Nah, ini prosesnya, sedang jalan dia. Oke, sudah selesai, cepat ya. Kecepatan ini tergantung di ini ya, di spek
laptop Bapak Ibu sendiri. Kalau cuma satu slide sih gampang. Nah, ini dia. Nah. Oke. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Halo Mbak, nggak videonya nggak tampil Mbak, masih PowerPoint. Oke, mohon maaf. Delay sebenarnya. Mohon maaf, ini memang gara-gara ini memang apa jaringan ya. Apa-apa maklum Mbak. Oke. Nah ini dia contohnya. Oke. Nah itu dia sedikit sharing dari saya malam ini Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit lagi yang mau ditanyakan karena kita waktunya itu kurang lebih dari 6 menit lagi. Mohon yang belum bertanya bisa bertanya, tapi yang sudah berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Dewi, ketika mau masukkan ke ini video kan itu ada steam compress supaya masuk ke itu, ada dikompres dulu atau gimana Mbak? Video. Oke. Nah, dari tadi kan kita buatnya dari gambar, Pak. Kalau Bapak mau ngambil dari video maksudnya ya? Iya, iya. Oke, Itu kalau kan dari perlu dikompres dulu atau enggak? Karena takut ini apa ngeblur gitu, ngeblur enggak ya? Kalau dari kamera HD, kalau dari Bapak ambil dari kamera besar itu nggak perlu dikompres sih sebenarnya, pas editingnya aja agak lambat kalau filenya besar. Oh, editing. Kalau filenya besar memang editingnya agak lambat. Gitu Mbak ya. Mbak. Dewi tanya dikit Mbak Dewi. Iya boleh. Untuk tayang ke WA-nya cara kopinya gimana? Untuk tayang ke WA dia setelah jadi file seperti ini. Nah ini sudah bisa Bapak Ibu share. Mau di-share ke WA langsung juga nggak apa-apa, dibuat ke posting ya. Mau share ke Facebook. Oh sorry. Dia tetap ini animasinya tetap bergerak. Iya tetap bergerak Pak, Bu. Karena ini udah jadi video. Saya sudah tadi kan kita udah belajar ekspor kan. Iya. Ekspor itu kan sudah jadi video, sudah jadi MP4 ya. MP4 ya. Ya, dia sudah bisa di-share-kan. Kalau masih PowerPoint ya otomatis belum. Nah. Makasih Mbak Dewi. Ya, sama-sama. Oke, Pak Syahril, waktunya cuma tinggal 4 menit, 5 menit lagi Pak Syahril. Ya, kita udah bisa closing. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Closing. Halo, Mbak. Nanti template-nya bisa di-share ya, Mbak ya? Contoh template-nya. Boleh. Ini ada grupnya nggak? Saya nggak tahu share ada. Kemana ini. Gradasi itu aja, Bu. Mbak. Gradasi nasional ada, Bu. Oke. Boleh. Di grup gradasi atau di Telegram juga bisa. Saya kayak grup. Ya, Telegram. Oke, baik Bapak Ibu, nih mohon maaf Kang Bin lagi permisi. Ya benar. Terima kasih Bu Dewi. Apa ada closingnya lagi Bu Dewi sebelum kita tutup? Saya rasa yang kita pelajari hari ini memang masih butuh latihan lebih banyak lagi Bapak Ibu. Karena kan saya hanya mengajarkan hanya membuka sedikit mindset Bapak Ibu sebenarnya. Jadi pemantik aja untuk Bapak Ibu. Jadi kalau koreknya udah nyala, Bapak Ibu tinggal bakar ya. Iya. Cuma sedikit dari saya. Jadi perlu latihan lagi. Nanti saya akan kasih beberapa template ini. Bapak Ibu bisa bedah, dibuka-buka aja satu persatu. Nanti diganti aja gambar-gambarnya biar Bapak Ibu lebih lancar ya dalam belajar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita yang saya sharing malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Amin. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Amin. Terima kasih Bu. Memberikan materinya pada malam hari ini. Mohon maaf pada teman-teman semua, absen juga Kang Ben belum sempat nge-share. Jadi mungkin malam ini tidak ada absen ya. Absennya sudah ada, Pak. Ada sih Pak, udah tadi. Sudah ada. Oke, silakan Pak diisi absennya. Nanti saya share lagi, Pak. Saya sudah absen, Pak. Iya, oke.
Terima kasih Bapak Ibu. Waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bu Dewi pada malam ini bisa berbekas di kita semua sehingga bisa kita praktekkan kelanjutannya. Bila ada permohonan, misalnya ada kelanjutan dari pertemuan kita malam ini, silakan disampaikan ke Kang Ben melalui grup yang ada. Mungkin kita bisa membuat sesi kedua nantinya, sesi kedua dan seterusnya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live. Ya, izin live Bapak Ibu. Nanti Live. saya share dulu. Ya, terima kasih. Sudah absen dulu. Selamat malam semua.